Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada anak Bapak yang sudah hadir tepat waktu untuk kegiatan belajar mengajar kita kembali di kelas akselerasi 2020. Kemudian salam sehat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan dengan baik kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini adalah menindaklanjuti kegiatan di mana kemarin sudah dibuat kelompok masing-masing berkaitan dengan sistem pencernaan. Kali ini sistem pencernaan pada hewan. Di sini ada 4 kelompok yang sudah disiapkan untuk membahas tentang sistem pencernaan hewan. Kali ini Bapak pengennya istilahnya sistemnya debat. Debat berkaitan dengan pemaparan materi masing-masing kelompoknya untuk mempertanggungjawabkan hasilnya untuk meraih nilai yang maksimal. Kemarin sudah Pak informasikan indikatornya hanya menjelaskan tentang bagian sistem organ pencernaan pada hewan dan prosedur kerjanya. Oke, kali ini Bapak amanahkan untuk pematerinya itu kelompok 2 dan pembandingnya itu kelompok mana yang udah lengkap? Selain kelompok 2. Selain kelompok 2, kelompok mana lagi yang udah lengkap? Berarti cuma kelompok 2 yang lengkap ya. Ya kan? Oke. Untuk kelompok 1, apa tanya siapa yang belum lengkap? Ricci, Pak. Ricci. Oke, Ricci. Kelompok 3, siapa yang belum lengkap? Wisnu, Pak. Wisnu. Udah dihubungi Wisnunya? Belum, Pak. Oke, mohon dihubungi ya. Kelompok 1 juga mohon hubungi area Ricci-nya. Kelompok 4, siapa yang belum? Hilal, Pak. Hilal. Oke, mohon segera salah satu di antara kalian untuk mengkonfirmasikan kepada timnya supaya bisa tampil hari ini karena nilai kelompok nilai keseluruhannya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah hadir tepat waktu. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah betul-betul maksimal untuk kehadiran yang pertama. Oke, untuk kelompok 2 nanti bisa dipaparkan materinya dan pembandingnya adalah kelompok 1. Nah, di kelompok 2 ini Bapak minta jelaskan materi tentang amfibi. Tentang amfibi. Oke? Bapak buat untuk hostnya dulu sama si kelompok Suwando. Kelompok Suwando bisa? Kelompok Suwando? Bisa, Ready? Pak. Oke, apa jadikan dirimu host ya. Waktu dan tempat kita buat untuk Suwando dan kelompoknya memaparkan materinya. Bentar ya. Pak, amfibi itu saya, Pak. Oke, never mind. Pak. Oke, untuk kelompok 1 untuk menyiapkan pertanyaan yang mungkin bisa dipertanyakan hari ini. Oke. Maaf, soalnya pembukaan dulu kita. Nah. Oh iya, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Sonu Bonar Sumarmata dari kelompok coklat. Kelompok coklat ya. Kelompok coklat cerdas. Optimis. Kreatif. Lincah. Aktif. Dan terkeren. Oke. Berikut adalah contoh gambar pada kodok atau amfibi. Sistem pencernaan makanan pada amfibi dimulai dari mulut. Fungsi rongga mulut pada amfibi adalah untuk melindungi bagian gigi, lidah, dan juga bagian awal masuknya makanan. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan amfibi tidak panjang, melainkan pendek. Fungsi kerongkongan pada amfibi sebagai pengantar makanan dari mulut ke lambung. Selanjutnya ada lambung. Fungsi lambung atau ventriculus pada amfibi sebagai pengancur makanan hingga menjadi partikel-partikel kecil. Lalu ada usus halus. Fungsi usus halus pada katak sebagai tempat di mana sari-sari makanan diambil. Selanjutnya ada usus besar. Fungsi usus besar pada katak adalah sebagai tempat pembusukan makanan. Dan terakhir adalah kloaka. Kloaka adalah organ terakhir pada katak. Fungsi kloaka adalah sebagai tempat keluarnya feses. Udah, Pak?
Oke, terima kasih kepada Swando. Tepuk tangan dulu untuk Swando. Oke, apa reaksinya nggak apa? Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Gantikan lagi apa ke hostnya lagi, Swando. Oh, tetap aja host. Tetap dulu host. Oke, kelompok 1. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1 yang bagian amfibi? Saya, Pak. Oke. Coba dulu berikan Assalamualaikum. pertanyaan Selamat ataupun pagi. ya. Nama saya Sulaiman dari kelompok 1. Ya. Sistem pencernaan pada hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang Oke, habitatnya di Sulaiman, darat dan di air. Sulaiman bukan Iya, menjelaskan Pak. Bapak suruh. Bapak suruh bukan menjelaskan, membandingkan. Apakah Sulaiman memiliki hal yang berbeda dengan penjelasan si Suando atau si Sulaiman ada bertanya tentang amfibi ke Suando? Cukup? Ada yang berbeda, Pak. Ada yang berbeda di mananya? Oke, coba dulu di mana yang berbeda? Kalau saya di kloakanya saya buat ada 2 salurannya, Pak. Ada 2 saluran penyakit. Itu Coba. saluran reproduksi dan saluran pencernaan. Di kloaka itu dibuat di situ bahwasanya ada saluran pencernaan dan saluran reproduksi. Oke. Ya, Pak. Oh, berarti menambahi ya. Menambahi. Ya, itu ya Suando. Bahwasanya kelompok 1 menambahi di kloaka itu, bahwasanya di kloaka itu bukan hanya bukan pembuangan saja tapi untuk reproduksi juga ya. Di Suando ya, tambahannya. Oke, bilang terima kasih pada si kelompok 1. Oke, kelompok 1. Pertanyaan satu lagi. Ada enggak pertanyaan untuk kelompok 2? Pak, boleh share screen lagi? Boleh share screen, boleh si share screen Swando. Oke, itu dia. Oke, silakan Dapi. Oke, gimana Dapi? Dapi adalah Saputra. Selain Dapi kelompok 1 siapa lagi? Itu ada. Oke, Jipani, silakan. Bilang sama nanya sama Suando ya. Tanya sama Suando, Bapaknya moderator aja. Selamat pagi, Swando. Selamat pagi. Mau nanya, pankreas sama kantung empedu fungsinya apa pada sistem pencernaan? Oke, pankreas sama kantung empedu fungsinya apa? Ini di amfibi ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2, mungkin teman-temannya ada yang bisa membantu ataupun bisa menjelaskan, menambahi. Pak, boleh saya membantu, Pak? Boleh, namanya kelompok 2, ada marah, bantulah. Iya, Pak. Pankreas Iya, pankreas dan kandung apa empedu. tadi, Pak? Kandung empedu. Kantung empedu itu untuk membantu penghancuran makanan, Pak. Oke. Dari enzim yang diproduksi. Oke. Itu kata si Jipani, katanya pankreas sama kantung empedu adalah fungsi organ tambahan untuk membantu dalam proses pencernaan. Lebih tepatnya seperti itu ya. Oke, di pankreas posisinya tetap di pankreas. Kemudian di kandung empedu Bapak tambahi posisinya itu Jipani di hati. Gitu ya. Jadi di amfibi ini kelenjar tambahannya itu ada 3 sebenarnya. Kelenjar tambahannya itu yang pertama ada kelenjar ludah pada mulut untuk mendorong makanan, kemudian ada kandung empedu pada hati, dan terakhir ada pankreas untuk membantu sistem pencernaan pada amfibi. Itu dia. Itu dia Jipani. Gimana Jipani?
Oke, terima kasih. Oke, Dapi, kelompok 1 ada tambahan lagi Dapi? Terima kasih Jipani. Terima kasih Damara. Kalau yang mana? Kalau Sulaiman ada menjelaskan di rongga mulut ada gigi kata tidak berkembang secara sempurna dan berbentuk huruf P. Kata mempunyai lidah yang sangat panjang dan berguna menangkap mangsa. Itu tambahan ya? Itu tambahan ya? Saja, Pak. Tambahan, Pak. Tambahan ya? Oke, terima kasih. Di mulut pada amfibi, untuk kelompok 2 dan kelompok 1, di mulut pada amfibi itu ada proses secara mekanik ya, kemudian ada juga kimiawinya berkaitan dengan air liur. Situ di mekaniknya si mulut dengan bantuan lidahnya yang memiliki otot. Nah, di situ ada otot situ ya, dan bercabang untuk menangkap mangsanya dan memiliki air liur yang sangat lengket. Jadi kalau misalnya di amfibi ini prosesnya itu menangkap makanan itu diambilnya dulu, dilengketkannya langsung telannya ke kerongkongan sama langsung ke lambung. Cuman apa boleh nanya sama kelompok 1? Ya, Pak. Kelompok Ya, 1. Pak. Kelompok 2 maksudnya, kelompok 2, maaf. Kelompok 2. Karena kelompok 1 udah nanya tadi ya. Bapak belum nampak sedikit, boleh enggak di bagian mananya proses mekanik sama kimiawinya? Nah, sebelumnya Bapak nanya. Ya, proses mekaniknya. Proses mekanik itu kan waktu si katak ini mengunyah kan, Pak? Oh, katak mengunyah? Iya kan ada giginya, Pak. Katak lebih ke arah dia menelan. Ya. Oh, berarti Pak, mekaniknya itu Pak, itu waktu makanannya disalurkan melewati kerongkongan, Pak? Ya, betul. Terus? Kalau kimiawinya saat makanan itu di lambung, Pak. Waktu makanan itu dihancurkan menjadi partikel kecil, Pak. Iya, betul. Oke, terima kasih ya. Kemudian usus menyerap makanan, kemudian di usus juga menyerap sel-sel makanan, sisanya itu ke kloaka. Oke. Oke, terima kasih kepada Suwando dan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 1 sudah menampilkan cukup baik. Kembalikan lagi Jose ke Bapak lagi, Suwando. Selanjutnya udah? Oke. Selanjutnya Bapak mau minta kelompok 1 dulu menjelaskan materi. Arya Ricci udah datang? Udah ya? Arya Ricci? Iya, Pak. Oke. Ini Bapak mau jadikan dirimu host. Nanti pindahkan hostnya ke Bapak ya. Oke. Bapak mau jadikan dirimu host, make a host, untuk bisa menampilkan share screen-nya. Oke. Silakan kelompok 1 memperkenalkan namanya dan menampilkan hasil kerjanya. Coba. Perkenalkan namanya dan hasil kerjanya. Maka galaknya tadi, ya, itu akan semakin kecil. Pak. Itu kita mau pakai share screen dulu. Kecilkan si galak tadi. Ya. Ngerti ya? Udah kalian lihat video saya kan? Ya. Jadi karena Oke. Karena dia ada galaknya, kalau kita buat tekniknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Ricci Asari Nasution, kelas 5 Literasi SDM Percobaan Medan. Saya akan perkenalkan timnya. Perkenalkan tim-timnya. Nama-nama anggota dari kelompok 1 yaitu Arya Ricci Asari Nasution, Jipani, Kalos. Mana Jipani? Halo Jipani. Bukan fungsi linear ya. Halo gitulah. Kalos. Halo Kalos. Halo. Lanjut. Sulaiman. Halo. Oke, halo Sulaiman. Halo lagi semua. Oke. Ini Saya akan Bapak minta kelompok 1 menjelaskan tentang apus. Ya, apus. Boleh.
Saya akan menjelaskan tentang aves. Pengertian aves adalah hewan yang terspesialisasi untuk terbang jauh, kecuali beberapanya yang tidak bisa terbang dan dimasukkan kepada burung primitif. Ciri-ciri hewan berjenis aves adalah memiliki bulu yang banyak, beberapanya bisa terbang, memiliki sayap, metamorfosisnya tidak sempurna, dan lain-lain. Beberapa makanannya adalah cacing, ulat, ikan, dan lain-lain. Proses pencernaannya, pertama, makanan pada hewan aves masuk ke paruh. Di dalam paruh, makanan akan masuk ke rongga mulut. Makanan akan bercampur dengan saliva atau ludah. Air ludah pada burung berguna untuk bahan lubrikasi air. Caranya sama saja. Kemudian masuk ke tembolok. Makanan akan disimpan untuk sementara waktu dan mengalami proses peredaman oleh cairan yang ada di dinding tembolok. Setelah dari tembolok masuk ke lambung. Di lambung makanan akan dicerna dengan 3 enzim, yaitu enzim peksin, renin, dan asam klorida atau HCl. Setelah dari lambung masuk ke empedal. Pada empedal, makanan yang telah dicerna dari lambung akan menjadi partikel yang sangat kecil dan diperkecil lagi oleh empedal. Setelah itu masuk ke usus halus. Usus halus pada burung tersusun pada duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terjadi proses penyerapan makanan, yaitu zat-zat yang berguna untuk tubuh akan diserap oleh usus halus. Kemudian diletakkan di usus besar. Fungsi usus besar untuk mengeluarkan sisa makanan yang telah dikirim dari usus halus ke usus besar. Kemudian masuk ke kloaka. Dari usus besar, sisa makanan yang dikeluarkan tadi akan diletakkan di kloaka dan selanjutnya akan dikeluarkan dari kloaka. Oke. Terima kasih pada Arya Ricci. Tepuk tangan untuk kelompok Arya Ricci telah memaparkan materi tentang avesnya. Oke. Untuk ini pembanding kalau minta dari kelompok 3. Kelompok 3. Yuk. Mungkin ada yang mau bertanya ataupun ditambah dari kelompok 2. Dari kelompok 1 maksudnya. Kelompok 3 yang mau nanya ataupun mau menambahi berkaitan dengan aves. Kelompok 3 gimana, Pito? Pak, saya mau nambahin pada aves. Oke, menambahi ya, Pito ya, menambahi. Oke. Apa itu? Jika Ricci ada bentuknya, kalau dengan paruh. Ulangi dulu, agak macet. Ulangi. Aves mengambil makanan masuk ke rongga mulut. Mulut menghasilkan air liur saliva. Gitu, Pak. Ada rongga mulut. Ya. Oh, itu pada rongga mulut ditambahi ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke ya. Selanjutnya ada lagi untuk kelompok 3. Ada tanya lagi? Oke, karena tidak ada yang bertanya, Bapak sekarang bertanya. Mana kelompok 3? Kelompok 1, mana kelompok 1 ya? Oke, berkaitan dengan aves.
tadi sedemikian rupanya sudah jelaskan berkaitan dengan menggunakan paruh ya, makanya menggunakan paruh. Berarti di paruhnya ada kaitannya dengan sistem makanan yang diambilnya. Kalau tadi itu sepertinya tipenya itu memakan biji-bijian atau memakan daging itu, Arya Ricci? Kalau tanya dulu. Biji-bijian, Pak. Ada nggak bedanya hewan pemakan biji, apes pemakan biji dengan apes pemakan daging? Contohnya pemakan daging itu apa? Elang ya. Kalau hewan yang pemakan daging, contoh hewannya ya, Pak? Iya, yang tipe apes. Elang ya. Oh, iya elang. Elang. Nah. Makan ikan. Makan ikan. Makan daging seperti itu ya. Apakah ada perbedaan di organ pencernaannya atau sistem pencernaannya? Harusnya nggak ada, Pak. Sama. Sama. Beda bentuknya, Pak. Beda pakai proses dapi. Boleh angkat tangan saya menambahi Pak gitu. Nah. Saya nambahin. Ya. Paruhnya beda bentuk. Ya, di paruhnya beda bentuk. Jadi makanan juga beda. Kalau baru bentuknya agak sedikit runcing ke depan, lancip, dia itu masih biji-bijian ya. Cuman kalau agak mencongkel dia, seperti ikan, dia itu makan daging. Oke, Bapak tanya sama kelompok lain. Apakah apes tipe biji-bijian tema tipe daging itu sama nggak sistem pencernaannya? Oke, itu ya. Kelompok 2 sama ya? Mana kelompok 2? Saya, Pak. Bagian apes ya, bagian apes. Habibie, Pak. Oke, Habibie. Bagaimana Habibie apes? Apakah Kalau saya sih, sama atau beda? kalau misalnya katanya ini menurut saya, Pak, kan saya biji-bijian juga, Pak. Itu katanya kalau biji-bijian ada pasir atau batu-batu kecil yang sengaja ditelan. Ya, itu diproses pada waktu empedal ya. Di empedal itu ya. Ya. Oke, terima kasih. Di kelompok 1 tadi si Ricci. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa kelompok 3? Bagian apes. Vito, Pak. Itu berarti sama ya Vito ya. Di kelompok 4 bagian apes siapa? Saya, Pak. Aska, Pak. Oke, coba Aska. Lanjut, gimana Aska? Apakah sama sistem pencernaan pada apes tipe biji-bijian dengan apes tipe makan daging? Beda, Pak. Beda. Oke, coba kita dengarkan dulu. Di mananya bedanya? Di mana bedanya? Aska? Mulut. Pada mulut, pada paruhnya. Sama dengan Dapi tadi ya, pada paruhnya. Oke. Di sini Pak luruskan ya. Bahwasanya di apes tipe biji-bijian itu organ pencernaannya yaitu mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar atau propenticulus, kemudian lambung pengunyah atau empedal, kemudian usus halus, kemudian usus besar, kemudian kloaka. Tapi pada waktu dia di tipe apes pemakan daging, yang tidak ada itu adalah lambung empedalnya. Pada apes tipe karnivora, tipe makan daging, dia itu lambung empedalnya tidak ada. Dia dari lambung kelenjar langsung ke usus. Jadi tadi lambung empedal itu betul kata si Habibie, yaitu dia makan sama biji-bijian itu di lambung empedal pada waktu mengunyah. Di situ ada otot-otot yang bekerja ditampingi dengan biji-bijian tadi. Jadi pada waktu apes tipe biji-bijian, dia itu lengkap. Tapi kalau dia apes tipe pemakan karnivora, dia itu hanya pengurangan lambung empedal karena dia nggak mengunyah.
Dia menggunakan nggak mengunyah, nggak tipikal mengunyah. Dia nggak menggunakan lambung empedal. Itu saja perbedaannya. Kemudian tadi itu pada waktu organ pencernaan pertama, yaitu di mulutnya, di paruhnya, berbeda. Ya, oke, itu saja tambahan dari Bapak. Mungkin sedikit Bapak tanya sama anak kelompok 1. Apa sih fungsi dari tembolok itu? Nah, apa sih fungsi dari tembolok itu kelompok 1? Ada Ricci? Arya Ricci? Ya, Pak. Nah, Ya, fungsi Pak. tembolok. Ada yang beda di antara yang lain. Fungsi tembolok. Itu apa sih? Di tembolok makanan akan mengalami proses peredaman oleh cairan yang disekresikan oleh dinding tembolok. Kalau secara umumnya tembolok itulah sih untuk fungsi itu menyimpan makanan sementara. Ya kan, Dapi? Oke. Terima kasih kepada Arya Ricci Asadi. Boleh nanti digantikan ke Bapak lagi hostnya. Oke, habis ini kita akan siap-siap ke kelompok. Dari kelompok 1 kita menuju ke kelompok 4 nantinya untuk menjelaskan pemaparan materinya. Tapi habis selesai sesi yang pertama ini karena waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, itu mungkin tambahannya sama Bapak yaitu berkaitan dengan pertanyaan untuk kelompok 1. Bapak kurang nampak tadi di mana proses mekanik sama kimiawinya. Nah, coba Ricci dulu. Di proses mekanik sama kimiawinya, di mulut mekaniknya, di kerongkongan mekaniknya, ataukah di mana kimiawinya? Coba. Kalau di mulut, apanya kimiawinya ada air liurnya yang namanya saliva. Kalau mekaniknya dia langsung menelan kan? Langsung menelan ya? Iya, langsung menelan, nggak tanpa menggunakan zat kimiawinya. Menggunakan zat kimiawi. Selanjutnya ke tembolok. Kalau di tembolok zat kimiawinya Bapak minta di ada tembolok. Cairan yang dihasilkan oleh dinding tembolok. Oh, berarti itu dia proses kimiawi. Di lambung. Lambung apa pertama? Kalau di lambung ada enzim. Iya, ada berapa lambung afus tadi? Ada 2 kan? Lambung kelenjar sama lambung pengunyah. Lambung propendiculus dengan lambung empedal. Oke. Di mananya kimiawinya, di mananya mekaniknya? Kalau di lambung ada 3 enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Itu apa tanya? Itu di lambung mana? Di lambung propendiculus atau lambung empedal? Propendiculus, betul, bagus. Kemudian yang mekaniknya? Kalau mekaniknya di lambung? Di lambung empedal. Tadi udah dijelaskan sama si Habibi. Ya, di lambung empedal. Saya bantu jawab, Pak. Oke, Dapi, lanjut. Coba, kenapa? Di mana bantunya Bu Dapi? Makanan secara mekanik karena dindingnya mengandung otot-otot kuat yang berguna untuk menghancurkan makanan dengan bantuan batu kecil atau kerikil. Ya, bantuan kan tadi kan. Di itu lambung apa dia? Di lambung apa? Lambung pengunyah empedal. Lambung empedal. Oke, terima kasih. Lanjut di bagian usus. Kalau di bagian usus halus ada enzim ya.
Enzim juga, Iya. itu kimiawi. Kemudian Kimiawi. virus besar juga dia yang menggunakan diserapnya makanan yang kan diserap makanan, baru terakhir kloaka, ya kan? Iya. Oke, cukup dulu ya, waktu itu sudah habis. Terima kasih untuk kelompok 1, siap-siap untuk kelompok 4. Bagian mana dia? Kita tunjuk. Kita tunggu ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Lanjut ya ke Zoom yang ini.